Selanjutnya adalah pasal ke-19, nyanyian bidadari di surga. Jadi mereka melantunkan lagu. Sebagian ulama mengatakan seorang istri yang Allah karunia suara yang indah termasuk bagian yang baik kalau dia bernyanyi buat suaminya, tapi tanpa alat musik, melantunkan kalimat-kalimat yang santun, yang baik, ya. Atau mungkin dia membacakan ayat Al-Quran sehingga terdengar suaranya yang indah bagi suaminya. Ini bagian daripada ciri khasnya bidadari di surga. Disebutkan riwayat pertama dalam masalah ini adalah hadis Tabarani dengan sanad hasan, sebagaimana dinyatakan oleh Al-Iraqi dalam Takhrijul Ihya nomor 3011. Ibnu Umar radhiyallahu anhu menceritakan sabda Rasulullah SAW, istri-istri di surga akan bernyanyi untuk suami mereka dengan suara yang paling merdu yang belum pernah didengar seorang pun. Di antara nyanyian mereka, tentu banyak kalimatnya, tapi ini di antaranya yang Nabi SAW nukil kepada kita. Kami wanita yang baik lagi jelita, ya. Istri orang-orang yang mulia, mereka memandang dengan senang. Ini terus dilantunkan dengan suara yang baik. Di antara nyanyiannya juga adalah kami abadi dan tidak akan mati. Kami bisa dipercaya dan tidak akan berkhianat. Kami bermukim dan tidak bepergian. Ini wanita ahli dunia harus ambil pelajaran di sini. Kami wanita yang baik, tutur katanya, perilakunya santun, ya. Lagi jelita menjaga kecantikannya, merawat diri selama bukan bahan-bahan haram dibolehkan, gitu kan. Ini ciri ahli surga sebenarnya, tapi bisa ditarik di dunia di sini. Dan ini tidak boleh jelitanya kepada orang umum, tapi kepada yang telah Allah halalkan. Istri orang-orang yang mulia, maksudnya orang mukmin, disuruh mencari suami yang mukmin. Kata Nabi SAW, orang mukmin kalau dia mencintai istri, dia cintai setulus hati. Kalau dia tidak mencintainya, dia tidak akan menzaliminya. Tidak akan ada kata-kata kasar yang keluar dari mulutnya. Mereka memandang dengan senang karena penampilan yang baik, para wajah yang dirawat, maka pasti suaminya akan merasa senang. Lalu kami abadi dan tidak akan mati. Ini ciri ahli surga nantinya. Sekali berbuat di dunia, maka di akhirat akan abadi. Kami bisa dipercaya, tidak ada pengkhianatan dan tak akan ada khianat. Kami bermukim dan tidak bepergian, ya, artinya selalu ada standby menunggu suaminya di istana yang sudah Allah siapkan. Ini nyanyiannya. Kemudian yang kedua adalah sabda Nabi SAW. Hadis ini masih sama, diriwayatkan Tabarani dengan sanad hasan. Abu Umamah radhiyallahu anhu menceritakan sabda Rasulullah SAW, "Ma min 'abdin yadkhulul jannata illa wa yajlisu 'inda ra'sihi wa 'inda rijlaihi thintani minal huril 'ain yuganniyanihi bi ahsani sawti sami'ahu al-insu wal jin wa laysa bimizmari syaitan walakin bitahmidi lillahi wa taqdisi." Tidaklah seorang hamba Allah masuk ke dalam surga kecuali dua orang bidadari duduk di dekat kepala dan kakinya sambil bernyanyi untuknya dengan suara yang paling merdu yang pernah didengar manusia dan jin, bukan dengan seruling-seruling syaitan, bukan dengan alat musik, ya, tapi lantunan suara saja, tetapi dengan pujian kepada Allah dan mensucikannya. Itu yang sudah Allah ajarkan kepada mereka. Jadi di sini kemuliaan seorang wanita justru dengan lisannya selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya sudah kasih contoh kalau di dunia mungkin istrinya melantunkan ayat-ayat Al-Qur'an untuk suaminya. Hadis yang lain diriwayatkan dalam Sahih Al-Jami' oleh Imam Tirmidzi nomor 1598. Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan sabda Rasulullah SAW, sesungguhnya bidadari bernyanyi di surga dengan senandun, kami bidadari yang sangat cantik yang dipingit untuk suami yang mulia. Pasal ke-20, perhiasan ahli surga. Ahli surga akan diberikan perhiasan, pakaian yang indah, perhiasan, gelang, ya, mahkota. Ini semua akan diberikan. Sebagaimana Allah menjelaskan, laki-laki dan perempuan akan menggunakan gelang kalau di surga, ya. Dan ini tentu di dunia bagi laki-laki dihindari, karena Nabi SAW tidak menggunakannya dan juga tidak memerintahkan para sahabat, maka seseorang harus lebih baik menjauhinya. Dalilnya surah Al-Hajj ayat 23.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yuhallawna fiha min asawira min dhahabin wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir. Di surga itu mereka diberi perhiasan dengan gelang-gelang dari emas dan mutiara, dan pakaian mereka adalah sutra. Tentu kita tidak bisa sekali lagi membayangkan ini seperti di dunia. Ini perhiasan surga sudah berbeda, perhiasan yang sangat indah, dan juga sudah disiapkan langsung oleh Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya surah Al-Insan. Ini seperti biasa tidak ditulis Al-Qur'annya. Kita coba lihat di dalam mushafnya. Surah nomor 76 ya. Ayat 21. Baik, saya mulai dari ayat 1. Al-Insan kita tadabburi dari ayat 1-nya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Supaya kita tadabburi sekalian, teman-teman sekalian. Surah Al-Insan surah nomor 76 ayat 1 kita mulai, saksi bahasa nanti di ayat 21-nya. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Bukankah telah datang atas manusia satu waktu dari masa, sedang dia ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut? Pernah nggak berpikir kalau kita ini dulu dari tidak ada sesuatu, tiba-tiba saja ayah kita berhubungan biologis sama ibu kita, lalu kemudian hamil, lalu kita keluarlah. Allah menyuruh kita berpikir. Pernah nggak berpikir kalau dulu kita dari sesuatu yang tidak ada? Nggak ada yang kenal ini Khalid, nggak ada yang kenal si Ahmad, nggak ada yang kenal si Yusuf. Sebelumnya nggak ada. Kata Allah, Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyadin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Sesungguhnya manusia itu bermula dari mana? Kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur, dan kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Pada saat dia dilahirkan nanti ada halal ada haram. Karena itu kami jadikan dia mendengar dan melihat. Ayat 3-nya, Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Sesungguhnya kami telah menunjukinya jalan yang lurus, ada jalan agama, ada yang bersyukur mau terima dan mengamalkan, dan ada pula yang kafir. Ayat 4-nya, Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aglalan wa sa'ira. Sesungguhnya kami menyediakan bagi orang-orang kafir rantai, belenggu, dan neraka yang menyala-nyala. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat kebajikan minum dari gelas berisi minuman yang campurannya adalah air kafur. Kafur itu airnya berwarna putih dan wangi sekali, ya. Wangi sekali. Biasanya dihidangkan dengan minuman dingin. Ainan yashrabu biha ibadullahi yufajjirunaha tafjira. Mata air dari surga yang darinya hamba-hamba Allah minum, yang mereka dapat mengalirkannya dengan sebaik-baiknya. Jadi dimaksud dengan minuman yang campurannya dari air kafur, makna daripada ayatnya dilanjutkan ayat 6, yaitu mata air dalam surga yang daripadanya hamba-hamba Allah minum, dan mereka dapat mengalirkannya dengan sebaik-baiknya. Maksudnya sangat mudah sekali. Ayat 7, sifat-sifat mereka ahli surga, yufuna bin nadhri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Mereka menunaikan nazar dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana, misalnya hari kiamat.
Ayat 8, wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira, dan mereka selalu memberikan makan yang disukainya, maksudnya makanan favoritnya, dia berikan kepada orang miskin, anak yatim dan orang-orang yang ditawan. Ayat 9, innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah untuk mengharapkan keridhaan Allah. Kami tidak menghendaki balasan dari kamu dan tidak pula ucapan terima kasih. Ayat 10, inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. Sesungguhnya kami takut akan azab Tuhan kami pada suatu hari yang di hari itu orang-orang bermuka masam penuh dengan kesulitan. Artinya orang-orang ahli surga ini kalau memberi, dia tahu dia beri untuk mengejar akhirat supaya selamat dari siksaan di hari kiamat. Maka karena itu mereka memberi karena Allah. Di ayat 11 dikatakan fawaqahumullahu syarra dzalikal yaumi wa laqahum nadratan wa surura. Maka Tuhan mereka memelihara mereka dari kesusahan hari itu dan memberikan kepada mereka kejernihan wajah dan kegembiraan hati. Ayat 12, wajazahum bima sabaru jannatan wa harira, dan dia Allah memberi balasan kepada mereka karena kesabaran mereka dengan surga dan pakaian sutra. Sabar dalam mengerjakan ketaatan, sabar dalam meninggalkan dosa, sabar dalam cobaan harian. Ayat 13, muttaqiina fiha 'alal araik la yarawna fiha syamsan wala zamharira. Di dalamnya mereka duduk bertelakan di atas dipan. Mereka tidak merasakan di dalamnya teriknya matahari dan tidak pula dingin yang bersengatan. Wadaniyatan 'alaihim dhilaluha wa dhullilat qutufuha tadlila. Dan naungan pohon-pohon surga itu sangat dekat di atas mereka, dan buahnya dimudahkan memetiknya dengan semudah-mudahnya. Kata ulama tafsir, kalau dia lagi berdiri pohonnya mendekat, kalau dia duduk turun pohonnya, kalau dia baring mendekat ke dadanya. Jadi lebih mudah dia untuk memetik. Pohon dari mana begini kita bisa dapat di dunia ini? Ayat 15, dan ini firman Allah, wa yutafu alaihim bi aniyatin min fiddatin wa akwabin kanat qawarira, dan diedarkan kepada mereka bejana-bejana dari perak dan piala-piala yang bening laksana kaca, jadi untuk minum gitu kan. Ayat 16, qawarira min fiddatin qaddaruha taqdira, yaitu kaca-kaca yang terbuat dari perak yang telah diukur mereka ya, dengan sebaik-baiknya. Maksudnya sudah diukur takarannya, pegangan tangannya. Jadi bukan berarti piala lalu kemudian dia tidak bisa pegang. Memang ukuran surga. Ayat 17, wa yusqawna fiha ka'san kana mizajuha zanjabila. Dan di dalam surga mereka diberi minuman, segelas minuman yang campurannya adalah jahe, dan ini menandakan minuman yang sehat ya, karena ini minuman surga. Ayat 18, ainam fiha tusamma salsabila, dan di dalam surga juga terdapat air mata yang bernama salsabila. Dan ini ayat 19 menjelaskan masalah bidadara ya, laki-laki, pelayan laki-laki. Wa yutafu alaihim wildanun mukhalladuna idza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'an mansura, dan mereka dikelilingi oleh pelayan-pelayan muda yang tetap muda, laki-laki. Apabila kalian melihat mereka, kalian mengira mereka adalah mutiara yang bertaburan karena indahnya gitu, tampannya, bersihnya bajunya. Dan ini sudah pernah kita sebutkan kalau nggak salah ya, pelayan ahli surga yang minimal ada berapa? 10.000 orang. Minimal pelayan yang paling rendah di surga, ahli surga 10.000 pelayan. Setiap pelayan bawa 2 nampan. Jadi ada 20.000 nampan. Ahli surga akan makan dari awal nampan sampai akhir nampan, tidak ada kenyangnya. Dia rasakan kenikmatan dari awal sampai akhir sama. Ayat 20, wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Apabila kalian melihat di sana di surga, niscaya kalian akan melihat berbagai macam kenikmatan dan kerajaan yang besar. Ayat 21, ini saksi bahasan kita. Aliyahum
thiyabu sundusin khudrun wa istabraqa wa hullu asawira min fiddatin wa saqahum rabbuhum syaraban tahura. Mereka memakai pakaian sutra halus yang hijau dan sutra tebal dan dipakaikan kepada mereka gelang yang terbuat dari perak, dan Tuhan mereka memberikan kepada mereka minuman yang bersih. Ini saksi bahasan kita adanya pemberian oleh Allah Subhanahu wa taala tentang perhiasan di surga. Jadi ada gelang dari emas. Oh, di sini ayat 22 ya. Maaf, 21 betul. Ya. Baik, ayat 22-nya kita tutup dengan ini. Inna hadza kana lakum jazaa'an wa kana sa'yukum mashkura. Semua ini kalian dapat karena balasan untuk kalian dari usaha kalian adalah dibalas atau disyukuri, atau akan dibalas sesuai dengan perbuatan kalian. Kemudian kita masuk ke hadis Nabi SAW yang menjelaskan masalah perhiasan ahli surga. Hadis yang pertama, hadis riwayat Tabarani dalam Al-Awsat dengan sanad hasan, sebagaimana juga dikatakan oleh Al-Hafidh Al-Iraqi dalam Takhrijul Ihya nomor 3004. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau kana adna ahli jannati hilyatan udilat bi hilyati ahli dunya jami'a, lakana ma yuhallihi Allahu bihi fil akhirah afdalu min hilyati ahli dunya jami'a." Seandainya saja perhiasan ahli surga yang paling rendah, perhiasan yang paling biasa dibandingkan dengan seluruh perhiasan penduduk dunia ini, semua perhiasan dunia digabungin semuanya, emas, peraknya, niscaya apa yang diperhiaskan oleh Allah di akhirat itu untuk orang yang paling rendah di surga lebih baik dibandingkan perhiasan penduduk bumi seluruhnya. Kemudian hadis yang terakhir dalam pasal kita 20 ini, hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah dengan sanad sahih, juga disebutkan dalam Mishkah Al-Masabih jilid 3 halaman 358. Miqdam bin Ma'di Karib radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Rasulullah SAW ketika menyebutkan hal-hal yang dianugerahkan kepada syahid, orang yang mati syahid dalam medan perang, dikatakan diletakkan di atas kepalanya mahkota kebesaran yang permata yakutnya lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Jadi semuanya mengalahkan dunia dan seluruh isinya.